Baik, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Ya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya ya untuk boleh mengenai kesehatan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Juniati, saya dari tim Health. Di sini kita akan berdiskusi sama-sama mengenai topik yang dekat dengan kita sehari-hari, yaitu mengenai prehipertensi. Nah, tentunya saya harapkan untuk diskusi kesehatan kita kali ini yang tentunya juga boleh berdampak ya buat bapak-bapak sekalian mengenai daily activity-nya di dalam pekerjaan. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi, saya ingin tahu dulu juga sebenarnya bapak-bapak ini sejauh apa sih pengetahuannya mengenai tekanan darah. Nanti boleh ditampilkan scan barcode-nya. Ya, bapak-bapak boleh keluarkan smartphone-nya, boleh di scan barcode yang ada di depan atau di belakang ada layar juga. Silahkan boleh diisi, saya kasih waktu 10 menit ya Pak. Nggak usah pusing-pusing, jawabnya sepengetahuan Bapak aja. Saya mau tanya sebenarnya sebelum kita mulai materinya, di sini siapa yang pernah ukur tekanan darahnya waktu MCU dan hasilnya tinggi? Ada? Yang hasil tekanan darahnya tinggi? Berapa? 133/84. Ya, oke. Ada lagi yang tahu mungkin? Kalaupun nggak tahu, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi ya Pak ya. Jadi nanti boleh kenapa sih Bapak perlu tahu nggak ya kalau cek waktu MCU itu berapa sih tekanan darahnya? Nggak perlu khawatir. Jadi diskusi kita hari ini tuh kita bukan mau menghakimi kondisi kesehatan seseorang. Ini adalah ruang yang aman untuk belajar. Kita juga bisa saling berbagi, lalu juga saling mendukung satu sama lain. Kemudian semua pengalaman dan pertanyaan tentu kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik, mari ini presentasi yang akan saya sampaikan. Boleh dari awal tadi mengenai apa itu sih prehipertensi. Jadi prehipertensi ini adalah kondisi di mana tekanan darah kita itu berada di atas normal, tapi nggak ada gejala biasanya ya. Terus kemudian juga dia belum bisa dikategorikan hipertensi. Seperti yang kita lihat, di mana kalau range normal itu sistoliknya 120, diastoliknya itu kurang dari 80. Nah, biasanya kalau kita cek tensi itu kan ada 120/80. Nah, itu sistoliknya berarti 120, diastoliknya itu 80. Nah, kalau prehipertensi ini sistoliknya itu berada di range 120 sampai 139. Nah, kalau kemudian diastoliknya juga berada di range 80 sampai 89 seperti tadi ya yang Bapak. Bapaknya mana ya? Oh, Bapak siapa Pak namanya Pak? Siswanto. Pak Siswanto. Tadi Pak Siswanto bilang waktu MCU ya Pak ya? 133/84. Nah, kira-kira berada di range mana nih Bapak? Betul. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang juga tentunya dia di hipertensi ya. Hipertensi ini kalau sistoliknya itu udah lebih dari 140. Kemudian diastolik atau batas bawahnya itu lebih dari 90. Boleh slide selanjutnya. Kenapa sih ini penting untuk kita ketahui? Jadi kalau berdasarkan data yang kita kumpulin nih hasil MCU bapak-bapak ini, itu kalau kita lihat di Jakarta, jadi nggak cuma bapak-bapak ya, jadi ada orang yang di kantor, semua pekerja kita ini yang ada di atau searah ya sekarang ya, semua pekerja searah yang ada di Jakarta tahun 2025 itu ada 34% itu kondisi prehipertensi. Ini berarti sepertiga populasi dari pekerja di Jakarta itu mengalami prehipertensi. Kemudian 5% itu sudah hipertensi, dia sudah terdiagnosis, dan tentunya kalau kondisi sudah hipertensi ini perlu penanganan medis
medis lebih lanjut. Biasanya tuh sama dokter dia sudah dipanggilin ya dok ya. Kemudian untuk tekanan darah normal, nah itu dia biasanya harusnya datang semua. Kemudian tekanan darah normal itu ada di 61%. Mungkin kalau secara keseluruhan jadi yang kategori tekanan darahnya abnormal atau di atas normal, kita totalin ada 39% pekerja di Jakarta mengalami tekanan darahnya itu di atas ambang normal. Baik, selanjutnya. Kenapa sih pekerja itu sangat rentan ya? Karena apa? Kerjanya duduk lebih dari 8 jam. Kayak kita nih sekarang lagi dengerin semua dudukan. Terus kemudian kita juga berkendara jarak jauh ya, dari rumah ke kantor. Bahkan mungkin pekerjaan bapak-bapak juga kan hampir setiap hari berkendaraan jarak jauh, kemudian lama. Terus stres kerja tinggi. Kemudian adanya overtime. Biasanya kita kerja kan sering ya overtime, tapi waktu itu sangat berlebihan. Kemudian, nah ini nih favoritnya, konsumsi kopi dan merokok. Benar nggak? Kemudian aktivitas fisiknya kurang. Coba kalau lagi jam istirahat, biasanya ngapain? Coba rebahan ya. Terus jarang olahraga nih, saya nggak tahu nih. Ada berapa banyak atlet kita di sini yang kayaknya jarang ya. Ini salah satu kenapa faktor resikonya jadi makin tinggi. Baik, selanjutnya. Nah ini namanya pekerjaannya sedentary ya, duduk. Jadi jangan salah, duduk itu adalah ancaman yang diam-diam. Jadi kenapa diam-diam? Diam-diam duduk, kurang aktivitas, tahu-tahu tekanan darahnya mulai naik. Karena ini rata-rata biasanya pekerjaan yang lebih dari 8 jam per hari, tadi kan ada lembur ya. Nah itu biasanya minim banget tuh aktivitas fisiknya, sehingga itu membuat metabolisme tubuh kita itu jadi lebih lambat. Sehingga itulah yang membuat adanya meningkatkan kekakuan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Nah itu yang efeknya adalah mengurangi efisiensi jantung yang untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya. Nah ini berkendara lama dan stres tinggi. Kalau kita berkendara jauh nih, posisinya itu kan duduk ya, duduk selama berjam-jam, belum lagi macet, bikin stres. Benar nggak Pak? Ya stres, terus mau ngebut juga alarmnya bunyi ya Pak ya. Kemudian ini biasanya karena tegang di jalan kan kita harus fokus ya Pak ya. Biasanya tuh di area leher sama punggung tuh mulai rasa kaku, biasanya pegel. Nah kalau buat yang di kantor itu biasanya memang ada stres kerja atau ada deadline pekerjaan yang biasanya itu bisa ya mungkin Bapak juga kalau mengalami stres itu juga bisa mengalami yang namanya aktivasi hormon stresnya sendiri. Itu kalau terus-terusan itu bisa mengganggu pola tidur. Biasanya kalau pekerja di kantor itu rata-rata mungkin yang banyak dialami Mbak Iva ya, itu terganggu tuh pola tidurnya. Kemudian ada penurunan kemampuan relaksasi dalam pembuluh darah. Kemudian selanjutnya, nah overtime berlebihan juga ini mencuri waktu pemulihan tubuh. Harusnya kita itu kan beristirahat ya. Meskipun overtime itu mungkin ada benefits ya, tapi di mana tubuh itu kalau sudah lelah, ya kita harus tidur. Nah kenapa overtime itu berlebihan bisa mencuri waktu pemulihan kita? Jadi kalau kita kurang tidur, itu tuh bisa meningkatkan resiko hipertensi itu bisa 2 kali lipat. Kemudian kelelahan kronis. Ini nih terakumulasi biasanya. Mungkin hari ini tuh rasanya lelah, terus kita minum kopi untuk supaya nggak ngantuk. Nah itu kalau terus menerus selama seminggu aja, misalkan kita lembur terus ya, capek padahal tubuhnya pengennya istirahat, pengen tidur. Nah itulah yang bisa membuat peradangan sistemik yang merusak elastisitas pembuluh darah di dalam tubuh kita itu secara pelan-pelan nantinya rusak tuh elastisitasnya. Kemudian adanya ketidakseimbangan hormon. Jadi kalau overtime ini bisa mengacaukan ritme sikardian, namanya sirkadian. Dia mengganggu produksi melatonin dan kortisol yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Jadi terganggu, termasuk mungkin kalau nggak cuma sekedar overtime yang jam tidur malam ya, tapi malam tuh kadang-kadang ada yang
nonton bola nih, ya kan lagi musimnya World Cup ya. Nah itu juga sebaiknya walaupun itu tidak overtime dalam kondisi bekerja, tapi kita juga melakukan aktivitas yang harusnya kita istirahat, tapi kita nonton. Salah satu ini juga membuat ketidakseimbangan hormon. Baik, selanjutnya. Nah ini dia kebiasaan kita sehari-hari yang bisa meningkatkan risiko. Tadi udah disebut nih, konsumsi kopi berlebihan. Jadi konsumsi lebih dari 3 cangkir nih Pak, sehari kira-kira bapak-bapak berapa banyak? Boleh tahu Pak? 2 ya? 2 sampai 3. Ada yang sampai 4 kali nggak? Ada. Seberapa banyak Pak? Ada. 2 di waiting, 2 di kantin. 2 ya. Jadi ini ada ininya ya Pak ya, ada resikonya ternyata. Kalau konsumsi lebih dari 3 cangkir kopi per hari, cangkirnya juga cangkir yang standar ya Pak ya, jangan cangkirnya yang gede. Iya. Itu bisa meningkatkan tekanan darah sistolik sampai hingga 10 mmHg. Jadi kalau misalkan tadinya 120, dia bisa naik jadi 130. Nah ini biasanya orang-orang yang udah prehipertensi ini bisa masuk ke area hipertensi. Kemudian yang kedua ini kebiasaan merokok. Nah jadi ini rokok ini yang paling sangat menyumbang faktor resiko kita. Jadi misalkan nih di dalam rokok itu kan ada nikotin sama zat kimia ya. Nah itu tuh kan nanti dia akan merusak dinding pembuluh darah di tubuh itu. Sifatnya itu permanen Pak. Kalau udah rusak dia nggak bisa sembuh, nggak kayak luka yang di luar ya. Kalau misalkan dia ada robekan, misalkan tergores, itu nanti dia akan sembuh ya. Nah tapi kalau di pembuluh darah itu sangat berbahaya. Dia rusaknya itu permanen. Nah dia itu bisa mempersempit arteri pembuluh darah kita. Kebayang Pak kalau seandainya dan lubangnya kecil ya, ada kecil aja, dia akan mempersempit pembuluh darah kita, sehingga meningkatkan resiko pembentukan plak di pembuluh darah. Nah ini bisa memperburuk kondisi prehipertensi secara signifikan. Kemudian yang terakhir itu kurang aktivitas fisik. Nah kita tahu di sini semua pekerjaannya rata-rata banyak duduk, sehingga jam kerjanya juga sering lembur. Nah itu kadang-kadang aktivitas atau berolahraganya juga kurang ya. Itu juga salah satu yang menjadi faktor resiko. Contohnya kalau jantungnya sering dilatih, sering main bola, misalkan kan kita ada ya Pak ya, ada klubnya ya. Nah itu sebaiknya dimanfaatkan. Jadi supaya apa? Biar bapak-bapak juga tidak nyumbang nih ke faktor resikonya. Jadi supaya tetap sehat ya. Seimbang, betul. Seimbang antara apa Pak? Oke, berokok. Rokok sama kopinya terus dibahas dengan ini ya. Ya. Baik, selanjutnya boleh Mbak Kezia. Nah ini dia nih, ini ada sebuah siklus ya, gimana faktor-faktor ini tuh saling berkaitan yang bisa memperkuat faktornya itu jadi makin meningkat faktor risikonya. Contoh beban kerja, overtime, kemudian kurang tidur dan stres, kelelahan dan kurang aktivitas fisik. Kemudian kopi dan rokok tuh sebagai coping. Jadi biasanya coping itu kalau kita lagi stres, kadang-kadang kita merokok supaya mengurangi stresnya. Yang itu kadang-kadang salah ya, nggak tepat lah gitu. Dimana kalau seandainya kita memutus satu aja dari mata rantai siklus ini, satu, Bapak pilih kira-kira yang mana yang kira-kira Bapak bisa kurangi. Contoh misalkan kurang tidur dan stres, bisa nggak dikurangin? Oh, tidur banyak. Tidur banyak nggak kerja dong Pak, nanti dimarahin istri kita. Nah jadi itu akan memberikan dampak positif ya. Bayangkan dampaknya jika kita putus 2 atau 3 sekaligus tuh. Bayangin Pak, 2 atau 3, berarti artinya dari 4 ada 1 aja nih mungkin yang kita nggak bisa putus.
overtime ya. Lebih penting itu Pak, bener isi dompet soalnya. Bener kan? Yes. Jadi kopi dan rokok bisa ya? No kopi, no rokok. Kemudian kurang tidur, berarti tidur tepat pada waktunya. Kemudian stres harus dikelola dengan baik. Kelelahan dan kurang aktivitas fisik, ya bisa dong olahraga tentunya. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih resikonya nih Pak kalau prehipertensi dibiarin? Tentunya jadi hipertensi tadi yang udah saya sampaikan ya. Nah, kalau udah hipertensi itu faktor beratnya adalah serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan juga penurunan produktivitas tentunya kita karena jadi nggak bisa kerja ya. Kalau serangan jantung ini ya akan meningkat 3-5 kali lipat loh, lebih tinggi. Kemudian stroke, lalu kerusakan ginjal karena fungsinya akan menurun ya. Ini dia resiko-resiko yang kalau seandainya kondisinya itu dibiarin. Selanjutnya, nah, nggak usah takut Pak, yang udah masuk kategori prehipertensi itu bisa dicegah, bisa disembuhin istilahnya ya, sebelum masuk ke hipertensi. Jadi ini kalau masih kategori prehipertensi, sebetulnya belum butuh obat-obatan ya dok ya. Nah, ini yang harus dilakukan, bergerak setiap jam. Jadi setidaknya kita gunakan waktu lah ya untuk berdiri itu 3-5 menit setiap 45-60 menit. Terus nggak manfaatin tangga. Terus kalau parkir mobil misalkan lebih jauh kan kita jadi jalan ya. Terus kemudian lakukan peregangan ringan. Jadi stretching. Kalau misalkan habis selesai bisa tuh keluar dulu, stretching badannya. Kemudian perbaiki pola makan, kurangi makanan garam yang tinggi ya, kayak asin-asin, mie instan, semua makanan instan tuh tinggi garam. Kemudian makanan yang berlemak dan makanan olahan tadi tuh ya. Terus perbanyak konsumsi sayur, buah, dan biji-bijian. Biji-bijian tuh maksudnya kacang ya, bukan biji-bijian kayak burung ya Pak ya. Gacor kita. Batasi kopi, tadi benar tuh, dua cangkir ya. Udah oke dong tuh, batasi kopi maksimal 2 cangkir per hari. Bisa di tempatnya. Tergantung gelasnya bener, gelasnya juga harus yang standar ya Pak ya. Jangan standar gelasnya yang gede. Kopi Kutro. Kemudian prioritaskan tidur yang berkualitas. Nah tadi tidur terus juga nggak bener juga Pak. Targetnya pokoknya 7-8 jam tidurnya per hari, per malam. Jadi sebenarnya istirahat juga yang paling bagus itu malam tetap. Terus buat rutinitas tidur yang konsisten. Jadi misalkan tidur jam 10 udah tidur gitu. Jadi harus buat jadwal. Jadi jangan tidurnya kayak belum ngantuk jam 11 lah. Jam 9 lah. Jadi kita harus punya jadwal sehingga kita juga jam pola tidurnya akan konsisten. Jadi jam 9 ketika mau jam 10 ada aktivitas juga kita udah ngantuk banget rasanya. Kemudian hindari gadget minimal 30 menit sebelum tidur. Jadi kalau waktu kita tidur misalkan jam 9 atau jam 10, setengah jamnya itu kita nggak usah scrolling handphone. Kemudian kelola stres secara aktif. Jadi di sini kalau orang tadi bapak-bapak ngerokok ya, ini bisa loh Pak, teknik pernapasan dalam. Kan merokok tuh mirip ya, tarik napas dalam, tahan terus dibuang. Terus meditasi singkat. Lalu ada juga jalan santai nih waktu jam istirahat. Jadi daripada duduk-duduk ya jalan aja, aktivitas gerak yang penting. Kalau kadang-kadang ada beberapa orang kalau stres itu kan gimana cara kelolanya, jalan, lihat pohon-pohon supaya ngurangin rasa stresnya. Kemudian komunikasikan beban kerja yang mungkin nggak realistis ke atasan kalau bisa ya. Nah ini pantau tekanan darah Anda secara rutin. Gimana caranya? Tadi ini ada persiapannya, duduk tenang. Mungkin kalau di rumah punya alat tekanan darah banyak yang dijual di online juga kan ya. Harganya juga sekarang nggak terlalu mahal lah, itu yang alat-alat tensi digital. Jadi itu ada caranya juga. Jadi sebelum cek tensi itu
kita tuh nggak boleh merokok, nggak boleh minum kopi, terus juga sebelum cek juga jangan olahraga dulu. Jadi duduk dulu tenang 5 menit, habis itu baru dipasang alat cek tensinya. Nah, kalau Bisa di-share nanti dia ininya, slide-nya buat oh boleh. Di bawah kebetulan kita punya Oh ada, oh pas banget ya, benar. Ada timbangan juga, ada timbangan. inisiatif pada beli Benar, bagus tuh. kolektif jadi punya di bawah. Bagus. Jalannya rusak kayaknya soalnya tinggi semua. Hah? Alatnya ya Pak yang rusak ya. Udah ada pengukuran, jangan lupa Ditulis. jam segini ya dong, kalau enggak gimana kita tahu. Iya, Dulu berapa? dicatat di handphone Dulu boleh. berapa? Minggu Kayak berapa? kan ada tuh ya di kalender misalkan hari ini berapa cek tensinya. Terus kalau pengukuran Semua ukur saja. iya. Tapi kalau pagi saya rutin. Ditulis. Jadi kita tahu nih, oh yang kemarin kita bawa tuh belakangnya jadi naik, nah udah tahu. Padahal kan Iya. jangan ada Baseline-nya kopi berapa? dulu, itu kan bikin dekat tinggi. Besok cek lagi. Iya, ukur terus tulis. Cara Gitu. pakai nanti biar ditempel jadi pada tahu cara. Iya boleh. Nih nanti saya share ke Mbak Iva, nanti bisa di print out, ditempel karena nih ada waktunya juga nih pengukuran tekanan darahnya. Mungkin kalau ada beberapa pekerja yang udah minum obat kan udah hipertensi, jadi syaratnya adalah ukur sebelum makan dan minum obat antara jam 6 sampai jam 9, itu ada batasan waktunya. Kemudian catat hasilnya, jangan lupa. Nah, malam hari boleh diukur juga lagi. Jadi antara jam 6 sore sampai jam 9 malam. Nanti dicatat lagi, jangan lupa. Jadi supaya bisa membandingkan tekanan darah yang pagi berapa, yang malam berapa. Nah, kalau hasilnya lebih dari 120/80, itu selama 2 minggu hasilnya di atas itu. Iya. Nah itu segera konsultasikan ke dokter atau dokter perusahaan, kan ada ya kita Pak di medical room. Jadi kami di sini tenaga kesehatan perusahaan siap untuk melayani bapak-bapak kalau mau cek tensi, kemudian juga bisa konsultasi juga. Baik, selanjutnya. Nah ini nih, mari kita bersama-sama jaga tekanan darah supaya apa? Jaga produktivitas. Jadi prehipertensi itu bukan nasib ya Pak ya, tapi ini suatu kesadaran di mana langkah-langkah kecil yang konsisten bisa kita lakukan itu bisa mengembalikan kondisi kita jadi lebih baik. Kemudian kenali juga faktor resiko kita tadi yang udah dipaparkan, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu bisa mulai kita ubah. Kemudian juga ingat tekanan darah normal juga bukan hanya angka aja ya yang supaya diukur, tapi ini cerminan kualitas hidup kita dan masa depan kita. Baik, terima kasih. Oke, sesi kali ini saya boleh berikan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya nggak? Atau saya mau kasih pertanyaan? Mau bertanya? Silakan Pak. Jangan. Batas tekanan yang bawah itu maksudnya bagaimana ya? Yang per 80 per 90 itu yang penting itu kita di atasnya kok, yang di bawahnya ini ya kita lihat. Oh iya. Jadi kalau tekanan darah itu Pak, tadi makanya dibilang ada sistolik, ada diastolik. Nah, diastolik. Jadi dua-duanya adalah sama pentingnya. Kalau misalkan nih di sini, tadi kan kalau prehipertensi itu diastoliknya 80 sampai 89 ya range-nya. Kalau di atas itu artinya Bapak udah kategori hipertensi. Jadi yang dijaga itu kedua-duanya, sistolik dan juga diastolik. Baik, terima kasih Dokter Dias buat sedikit penjelasannya. Jadi sebelum saya akhiri kegiatan kita ya, saya tuh mau memberikan inilah ya beberapa poin penting. Yang pertama, jangan ragu untuk datang ke medical room untuk diskusi, konsultasi dengan dokter dan cek tekanan darahnya. Kemudian yang kedua, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga pekerjaan kita. Jadi ingat, jaga tekanan darahmu dan jaga
Kasmin. Selanjutnya sebagai bentuk pemahaman akan materi yang udah disampaikan tadi, nanti akan ada scan barcode lagi. Jadi tadi yang jawabannya mungkin masih salah, jadi lebih paham tahu apa sih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas partisipasinya. Semoga kesempatan dan informasi kesehatan